Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini Ahad 12 Rajab 1438 Hijrah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas kehidupan kita, dan kita selalu berusaha berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga hari-hari kita yang kita jalani bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Untuk itu kita bermohon kepada Allah semoga Allah senantiasa membimbing kita, merahmati kita, dan dengan bimbingan Allah insya Allah seluruh aktivitas kita akan lebih bernilai kebaikan-kebaikan dibandingkan hari-hari yang telah kita lalui. Hari ini seperti biasa di Ahad pekan kedua kita berlanjut dengan membahas kajian seputar kitab Sahih Muslim. Ya, jadi kita dari tahun lalu sudah mulai mencoba untuk terbiasa dengan kajian kitab setelah kami berikan pengantar-pengantarnya. Ya, umumnya kami kalau memberikan taklim di awal-awal masa kita suka memudahkan dengan membuat pointer-pointer dan mengambil poin-poin penting. Nanti setelah terbiasa kita kembalikan ke kitabnya supaya lebih mengenal lebih dalam tentang pendapat-pendapat dan karya-karya ulama serta bahasan-bahasan yang bersumber dengan referensi yang lebih bisa diperdalam lagi. Untuk di Masjid Subulus Salam ini kita sudah membahas sebagian dari kitab Sahih Muslim ya di Ahad pekan kedua jam 8.30. Sekarang kita akan lanjutkan kembali dengan mengingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon sekiranya untuk bisa melihat tayangan-tayangan yang sebelumnya sehingga kami tidak mengulang terlalu lebih dan barangkali bisa mengambil waktu yang terlalu banyak untuk mengulas apa yang telah disampaikan. Hari ini kita akan teruskan masih dalam pembahasan Kitabul Iman jilid yang pertama. Saya sudah pernah sampaikan, nanti kalau ada sekiranya yang ingin mengetahui isi dari kitab ini silahkan cari ya di toko-toko terdekat, karena saya tidak berprofesi untuk menjual kitab atau buku. Jadi nanti teman-teman cari untuk lebih memahami, memudahkan, setidaknya cari saja terjemahannya dengan bahasa Indonesia. Ini saya lihat sudah ada di sini ya, nanti saya coba cek dulu ya, apakah isinya baik atau tidak. Kalau nanti cukup baik mungkin nanti kami sampaikan, silahkan cari yang serupa, masing-masing bisa mendapatinya. Kalau ingin kitabnya dengan berbahasa Arab silahkan cari, ini yang punya kami, sering saya sampaikan, yang biru dongkar itu. Ini ada 9 jilid ya, kita mulai jilid yang pertama ini dengan syarahnya, syarah Imam An-Nawawi. Jadi saya mencoba memahami isinya tidak dengan pendapat pribadi tapi dengan pendapat ulama-ulama yang memang mengetahui dan pakar di bidangnya. Ini ada 9 jilid ya, saya beli di Kairo tanggal 26 Juli tahun 2006 di Husainiyah ya. Di sini Anda bisa dapatkan barangkali di toko Kitab Wadi itu Jalan Pramuka. Ya, beberapa santri kami pernah mendapati di situ dan sekiranya bisa didapatkan insya Allah lebih baik ya untuk bisa mengimbangi atau bisa mengikuti kajian. Kalau belum ada, tolong diingatkan nanti bulan depan untuk selanjutnya setiap bahasan yang akan saya kaji saya akan coba copy dulu. Ya, mohon staf kami diingatkan, yang saya yang copy aja nggak apa-apa, nanti saya yang copykan, nanti teman-teman tinggal menerima saja. Ada berapa jumlahnya, nanti dikopikan, kemudian nanti setiap mulai kajian bapak dan ibu sudah bisa pegang apa yang kita bahas. Jadi jelas ini kitabnya halaman berapa, di jilid yang berapa, materinya yang ini. Langsung saya kopikan dari aslinya insya Allah berbahasa Arab ya. Jadi nanti pas kita bahas sambil belajar gitu kan. Kalau antum bahas dari bahasa Indonesia saja kapan majunya gitu kan. Minimal tahu kosakata ya. Baik, kita lanjutkan dan saya mohon izin kalau nanti saya sedikit jeda karena saya masih menyesuaikan, kondisi kesehatannya masih menyesuaikan. Makanya kemarin Sabtu subuh saya umumkan di An-Nur Jati Bening bahwa untuk sesi duha dan sesi malam saya izin ya, karena butuh istirahat dan ada hal yang harus diselesaikan dulu. Jadi kami istirahat dari mulai sore, saya sudah lemah sekali, bisa simpan handphone dan sebagainya sampai malam gitu ya. Begitu malam saya lihat mendekat ke waktu-waktu 1:03 malam,
Saya lihat kok banyak sekali miss call nyampaikan Ustaz ditunggu jamaah gini gitu dan sebagainya. Saya sudah bilang dari pagi gitu ya. Tapi maafkan saya kalau dalam beberapa kesempatan yang kemarin ada miskomunikasi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan semoga Bapak Ibu diberikan pahala dari kesabaran dan niat yang baik insyaallah. Baik, Kitabul Iman masih dalam pembahasan tentang iman. Saya ingin tegaskan sejenak bahwa kitab hadis itu saat disusun oleh para ulama hadis tidak hanya sekedar ditujukan untuk menghimpun hadis Nabi sebagai informasi, tapi yang penting Anda ketahui, mereka juga menghimpun dengan bab-bab tertentu berdasarkan hadis-hadis yang dimasukkan ke dalam bab ini untuk memudahkan kita mempelajarinya sesuai dengan kebutuhan kita. Maka konsepnya, jika Anda ingin belajar lebih cepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam aplikasi kehidupan, saran kami Bapak Ibu tidak harus belajar dari awal, tapi Anda bisa mengeluarkan bab-bab tertentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Saya beri contoh misalnya, ya. Ini yang kita pelajari karena kita berurut, kita belajar dari awal. Kitabul Iman. Di Imam Al-Bukhari juga di kitab beliau Al-Jami' Al-Musnad, tadi dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, juga memulai dengan Kitabul Iman. Ada 57 hadis di situ. Kitabul Iman ini ketika dibuat judulnya bab atau kumpulan hadis-hadis tentang iman, maksudnya isinya nanti ditujukan untuk membantu kita bagaimana cara meningkatkan iman dan mencegah supaya enggak turun. Kadang-kadang suka ada yang bertanya, Ustaz, iman saya kadang-kadang suka naik, semangat, tapi tidak sedikit kadang turun, malas, ibadah dan sebagainya. Bagaimana cara mengatasi ini supaya dia terus naik dan tidak turun lagi? Maka Anda keluarkanlah hadis-hadis dalam bahasan Kitabul Iman. Turunkan kemudian teorinya, dari mulai cara menaikkan sampai menjaga supaya enggak turun. Itu maksudnya. Nanti ada bapak kan di sini beda-beda profesinya. Antum yang para pebisnis, pedagang, kenapa tidak keluarkan misalnya Kitabut Tijarah, bab tentang bisnis? Itu hadisnya bimbingan bisnis semua. Antum turunkan dari situ bagaimana cara berbisnis yang baik, bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang halal, bagaimana cara menghindari riba. Itu antum keluarkan, kumpul dengan teman-teman semua pebisnis, tilawahi hadisnya, praktekkan. Ya, bukankah di zaman Nabi hampir juga banyak sahabat yang profesinya pebisnis, pedagang, diberikan manhaj oleh Nabi dan sukses mereka, kaya, asetnya banyak, sampai sekarang masih ada asetnya, masuk surga juga. Antum sama Utsman bin Affan duluan mana masuk surganya? Antum apa Utsman bin Affan? Utsman bin Affan. Dan beliau sahabat Nabi, pengusaha juga, asetnya masih ada sampai sekarang, menikah dengan 2 putri Nabi, malaikat turun malu kepada beliau, tingkat surganya paling tinggi. Jadi bukan berarti Anda pebisnis tidak bisa masuk surga dengan cepat, bisa, ada contohnya. Kenapa Anda tidak keluarkan contoh itu, teorinya, Anda praktekkan sekarang, dan itu berhasil. Ya, itu berhasil, gitu kan? Nah, diplomat juga ada, dulu ada diplomat, birokrat seperti Amr bin As. Ya, beliau pelajari, Muawiyah bin Abi Sufyan, bahkan jadi penulis wahyu. Ya, turunkan teorinya, keluarkan, praktekkan. Ibu yang di rumah tangga, kenapa tidak mengeluarkan kitab bimbingan rumah tangga? Lu keluarkan, jangan-jangan ibu sudah belasan tahun jadi ibu, tapi nggak tahu tugas seorang ibu itu apa. Tugas seorang istri. Di situ bahkan komplit. Ini mungkin masalah yang akan terjadi. Ini candanya akan begini, persoalannya begini, solusinya begini. Jangan-jangan masalah kecil selalu jadi besar di rumah tangga karena kita tidak belajar bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini poinnya, ya. Nah, kita masih ada di babul iman, ya, atau Kitabul Iman, pembahasan tentang bagaimana cara meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sekarang pada hadis yang ketiga. As-su'al an arkanil Islam. Baik, ya? Seputar rukun Islam. Okay. Ini mohon banyak, agak banyak kabel hari ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa agak lebih baik. As-su'al an arkanil Islam. Arkan al-Islam. Seputar rukun Islam. Di kitab kami ini bisa ditemukan di jilid yang pertama halaman 201, posisi paling kiri sebelah atas, bab yang ketiga, hadis nomor ketiga.
Sekarang perhatikan, fokus dulu ya. Saya coba terangkan dulu ini. Ya, as-su'al an arkanil Islam. As-su'al an arkanil Islam. Ini poinnya. Pertanyaan seputar rukun Islam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita fokus sejenak dulu pada inti bahasan kita. Pembahasan tentang pertanyaan seputar rukun Islam ini ditempatkan oleh Imam Muslim pada bagian hadis-hadis tentang iman. Seakan ingin memberikan kesan kepada kita bahwa seseorang yang imannya ingin dilatih untuk terus naik sehingga semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa memulai dengan mendalami dan mengamalkan secara benar rukun-rukun Islam. Ini pun, awas, tolong garis bawahi betul, juga sekaligus menjadi penerang kepada kita semua agar kita memulai meningkatkan iman kita, memulai membahas seputar agama kita, supaya dimulai dari yang pokok-pokok dulu, yang dasar, secara bertahap. Jangan sampai Anda ingin meningkatkan iman tapi memulai dari yang tinggi-tinggi dulu, sementara dasarnya belum kuat. Atau Anda ingin mengaji, belajar bagaimana cara meningkatkan iman, Anda ikut taklim, lalu Anda bahas misalnya yang tinggi-tinggi dulu. Kita akan lihat nanti bahkan sahabat ketika bertanya pada Rasulullah, mereka akan bertanya pada yang dasar-dasar dulu, yang pokok-pokok dulu. Bila yang dasar-dasarnya sudah kuat, sudah bagus, maka mulai diajarkan yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Ini manhaj dalam belajar. Saya beri contoh misal, Imam An-Nawawi. Antum kenal Imam An-Nawawi? Alhamdulillah. Berarti antum sehat ya. An-Nawawi. Baik, beliau menulis kitab apa saja? Al-Arba'in, ada 42 hadis Al-Arba'in. Apalagi? Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Apalagi? Beliau menulis Al-Majmu', termasuk syarah Sahih Muslim dan sebagainya. Tapi tahukah antum bahwa sebelum beliau menulis kitab ini semua, beliau memulai dengan yang dasar dulu. Namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan. Perhatikan, ini 42 hadis. Ini 1896 hadis. Kemudian ke Sahih Muslim, ada Al-Majmu' di fikihnya. Tapi sebelum menuliskan ini semua, beliau memulai dengan kitab At-Tibyan, materi dasar untuk para penuntut ilmu. Bagaimana cara masuk ke majelis ilmu, bagaimana cara menemukan guru yang baik, bagaimana cara menyiapkan perlengkapan, bagaimana cara memohon kepada Allah sebelum belajar. Ini ada semua di sini. Yang paling unik kadang-kadang, mohon maaf, orang belum belajar At-Tibyan sudah belajar ke Al-Arba'in. Sehingga kadang-kadang semangat untuk belajar hadis lupa dengan adab menuntut ilmu. Sehingga ilmu yang dihasilkan karena belajar tanpa adab itu hasilnya pun mungkin pintar tapi adab hilang. Atau bahkan ilmu dapat tapi berkah tidak didapatkan. Atau bahkan masuk ke majelis ilmu tapi tanpa adab sehingga hilang apa yang ingin diharapkan. Selanjutnya ada yang lebih unik, belum belajar Al-Arba'in sudah belajar Riyadhus Shalihin. Lompat gitu kan. Salah sih tidak, ya, tidak bisa kita katakan salah, namanya orang mau belajar, tapi lompatannya terlalu tinggi. Sehingga yang dasar belum dipahami, yang tinggi-tinggi sudah mulai dibahas. Demikian saat kita ingin meningkatkan iman kepada Allah. Nanti bahasan-bahasannya akan banyak. Ya, sampai puncaknya ada kitabul jihad, ada kitab macam-macam pembahasan tentang ini. Tapi jangan-jangan Anda bahas yang tinggi-tinggi, yang dasar-dasar belum dipahami. Maka dari itu beliau ingin perkenalkan, jika seseorang ingin menguatkan imannya kepada Allah, ingin lebih dekat dengan Allah, maka mulailah kemudian mesti dia mulai bertanya, menggali tentang dasar-dasar keislamannya dulu. Dasar-dasar yang pokok, yang menentukan pada bangunan di atasnya, turunan setelahnya, itu disebut dengan rukun namanya. Rukun, pokok, rukun. Pokok atau dasar yang kuat yang menjadi pondasi bagi bangunan di atasnya. Ya, di dasar yang kuat, pokok yang kuat disebut dengan rukun namanya. Kalau dijamakkan, kalau jamak itu artinya apa? Satu atau dua? Banyak ya, lebih daripada dua. Maka jamaknya disebut dengan arkan. Nih, jamaknya arkan.
Fokus. Ini ketika kalimatnya menggunakan kata arkan, ini menunjukkan dasar-dasar yang ingin dijelaskan, pokok-pokok yang jadi pijakan yang akan dibahas itu tidak hanya satu, tapi lebih daripada dua, ada beberapa. Nanti kita lihat. Ya. Nah, pokok apa yang ingin dimaksud? Ya, kalau kita misalnya ingin membahas ruknul mabna, dasar bangunan, maka nanti kalimat rukun ini disandarkan pada bangunan. Kalau kita ingin bahas misalnya kepada agama kita, misal apa agama kita? Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam, kan? Maka kalimat Islam kita sandarkan kepada kata rukun ini. Maka kita satukan. Ini dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf yang disandarkan, ilaih jadi sandaran. Jadi ketika dua kalimat disandarkan, maka ini menunjukkan pembahasannya spesifik akan membahas tentang ini saja, tidak di luar ini. Jangan disamakan dengan bahasan lain. Jelas ya? Maka ketika disandingkan kata Islam ke kata rukun ini, seakan-akan ingin memberikan penjelasan bab yang bisa meningkatkan iman kepada Allah itu, mendekatkan Anda dengan Allah adalah ketika Anda belajar dasar-dasar keislaman kita, bukan dasar-dasar yang lainnya. Anda belajar dasar-dasar matematika, dekat kepada matematika, tapi belum tentu itu mendekatkan Anda kepada Allah. Jelas? Anda belajar dasar-dasar fisika, mendekatkan Anda pada pemahaman tentang fisikal, tapi belum tentu mendekatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Maka yang kita bahas sekarang adalah tentang dasar-dasar atau pokok-pokok keislaman. Jelas di sini? Baik. Saya teruskan sebentar sebelum saya bacakan kitabnya. Maksud saya ingin terangkan dulu aspek bahasanya sehingga mengerti apa yang akan kita bahas ya. Saya tidak suka langsung bacakan hadis, Anda tidak memahami maksudnya. Ya, saya hapus dulu ya. Sebentar. Baik teman-teman, fokus kita sebentar. Kita mulai bacakan hadisnya. Ada berapa rukun Islam? Oh, dari mana taunya? Saya belum bacakan, Anda sudah jawab, kan? Masya Allah, kalau sudah tahu ya sudah kita selesai. Baik, kita belum pelajari ini. Jangan-jangan antum selama ini cuma menghafal, tapi tidak memahami intinya. Ya? Nanti kita lihat dulu. Ya, kalau cuma menghafal, jangankan Anda, non Muslim bisa hafal. Saya pernah sekolah di sekolah Islam, sekolahnya begini. Masya Allah. Kalau cuma menghafal, jangankan Anda, yang lain juga pernah. Tapi apakah kemudian hafalan itu membantu Anda untuk memahaminya sehingga mendekat kepada Islam dengan lebih baik? Kalau cuma menghafal, yang lain juga bisa, tapi tidak setiap yang hafal paham. Karena orang yang paham itu pasti mengamalkannya. Saya ulang, orang yang paham pasti mengamalkan. Orang yang paham bahwa jujur itu baik, pasti akan jujur. Orang yang paham kalau dusta itu buruk, pasti akan menghindari dusta. Orang yang paham kalau rukun Islam itu mendekatkan dia dengan Allah, pasti dia akan berislam. Jadi ada orang hafal, ada orang paham, itu berbeda. Kalau orang paham bahwa bangun masjid itu untuk dimakmurkan, sholat di dalamnya, maka dia akan bangun dan sholat di dalamnya. Tapi kalau cuma sekedar bangun, yang lain juga bisa. Jadi jangan pernah membanggakan orang yang bisa bangun masjid, tapi tidak mau sholat di dalamnya. Jelas ya? Baik, dan tidak ada kaitan dengan bab yang lain. Kita hanya bahas ini saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bab su'al an arkanil Islam. Bab seputar atau pembahasan seputar tentang rukun-rukun Islam. Nanti dibuka dengan kata soal, pertanyaan, karena kalimat rukun Islam yang akan disebutkan hadir di lisan Nabi karena pertanyaan seseorang kepada beliau. Kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, haddatsani Amr bin Muhammad bin Bukir An-Naqid. Qala Imam Muslim menyampaikan, hadis ini saya terima. Baik, jadi ini menunjukkan bahwa hadis ini punya sanad. Seperti pernah saya terangkan dulu ya. Punya jalur riwayat sampai ke Nabi. Jadi kalau tiba-tiba ada orang mengatakan hadis dari Nabi, padahal setelah dilacak sumbernya tidak ditemukan, maka ini menunjukkan itu bukan hadis. Ya. Seperti banyak hadis di bulan Rajab menjelaskan keistimewaannya, tapi hadisnya bermasalah. Hadisnya bermasalah. Ya. Siapa yang puasa sehari di bulan Rajab mendapatkan pahala sekian, 2 hari pahala sekian, 3 hari pahala sekian, 7 hari dibukakan 7 pintu surga, 8 hari bebaskan dari 8 pintu neraka. Setelah dilacak ternyata hadisnya tidak bersumber dari Nabi. Bahkan hadisnya palsu. Bahkan bukan cuma palsu, palsu banget. Ya, palsu banget karena di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Jadi kalau Anda bisa menemukan dari yang sahih, kenapa menggunakan yang palsu? Ya, hadis tentang puasa di bulan Al-Muharram, di bulan-bulan hurum itu ada. Ya, tidak harus menggunakan dalil yang palsu di situ.
Nah, ini ingin saya bedakan. Di sini ada sanad atau silsilah periwayatannya. Telah menyampaikan kepada saya Amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqid, haddatsana Hashim bin Al-Qasim Abu Nadhr. Ia telah menyampaikan kepada kami Hashim bin Al-Qasim Abu Nadhr, haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirah an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi ujung hadis ini yang diterima oleh Imam Muslim kan tidak pernah bertemu dengan Nabi, gitu kan? Sallallahu alaihi wasallam, karena tidak semasa. Maka beliau mengatakan, saya menerima dari si fulan sampai kepada sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik bin Nadhr bin Damdam bin Zaid. Baik. Yang lahir tahun 10 sebelum hijrah. 10 sebelum hijrah. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, usia beliau 10 tahun. Nah, jadi puncaknya hadis ini, runtutan riwayatnya, kita cek dulu sanadnya supaya benar ya diketahui. Bersambung sampai ke sahabat Anas bin Malik, diterima dari Nabi SAW. Di sini posisinya Rasulullah SAW. Di pertama, hadis ini secara riwayat sahih. Dan jelas karena itu diletakkan dalam kitab Sahih Muslim. Paham sampai sini? Nah, sebelum kita mulai apa yang terjadi dengan isi hadis ini, saya akan terangkan dulu sedikit tentang Anas supaya kita bisa mengambil inspirasi dari perjuangan beliau itu. Bapak Ibu sekalian, Anas ini radhiyallahu taala anhu, beliau di antara sahabat yang paling mulia, sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya bahkan beliau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi penting Anda ketahui bahwa beliau terlahir dari dua orang mulia. Pertama, Malik, ayahnya bernama Malik, jelas makanya disebut Anas bin Malik. Ya, Malik bin Nadhr bin Damdam bin Zaid. Ibunya Ummu Sulaim, namanya juga mirip bapaknya, Malikah. Jadi bapaknya namanya Malik, ibunya Malikah. Ya, Malikah bin Milhan bin Khalid bin Zaid. Ya, kemudian menikah, melahirkan anak diberi nama Anas, maka dinasabkan kepada ayahnya disebut dengan Anas bin Malik. Tayyib. Anas ini lahir 10 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Penting diketahui bahwa dalam pertumbuhannya ayahnya telah meninggal. Ibunya single parent. Maka ketika diketahui Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, datanglah kemudian ibunya menghadap ke rumah Nabi, kepada Nabi SAW, membawa anaknya yang baru berusia 10 tahun. Ya, dikatakan, ya Rasulullah, ya bermakna kalau bahasa kita, hadza waladun nasyatun. Ya, ini anak saya, anak yang pintar. Tolong terima menjadi pembantu Anda. Masya Allah. Tolong terima menjadi pembantu Anda. Tolong para ibu garis bawahi di sini ya. Saya ingin terangkan begitu tajamnya nalar seorang sahabiah bernama Malikah ini. Ya. Saya pernah terangkan dalam kesempatan lain bahwa sahabat itu selalu berlomba untuk mendidik anak-anaknya supaya belajar dari kemuliaan Nabi SAW. Jadi bukan hanya pribadinya saja yang dekat dengan Nabi, tapi mereka pun siapkan anaknya supaya lebih baik dibanding orang tuanya. Ini manhaj ya. Tolong ingat betul ini. Ini manhaj ya. Baik, jadi kalau Anda misal sekarang dipercaya, diamanahi oleh Allah sebagai orang tua misalnya yang punya keturunan, maka manhaj dalam Al-Quran menunjukkan kepada kita, bahkan dalam hadis yang dipraktekkan oleh sahabat, keturunan Anda, anak dan seterusnya, itu mesti lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya. Kalau mesti lebih. Secara logis karena tantangan yang akan dihadapi anak-anak kita di masa depan akan lebih dibandingkan kita sekarang. Ya. Karena itu, ketika Allah memberikan isyarat di Quran, misal surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai 37, posisi boleh pakai posisi? Boleh. Posisi paling kiri, ya di tengah sampai ke bawah. Ini, alhamdulillah. Kalau tidak boleh ya saya nggak pakai gitu kan. Kalau masih boleh ya alhamdulillah. Ini di sini mengisahkan tentang keluarga Imran. Ya. Dengan saya mohon sabar ya, karena saya menginginkan konsepnya kita paham. Kalau paham konsep, menerapkannya lebih mudah ya. Jadi saya tidak ingin Anda cuma dengar pulang bingung gitu kan. Itu tidak tepat. Keluarga Imran, perhatikan yang disebut keluarganya. Kalau keluarga itu sendirian atau seutuhnya?
seutuhnya. Ya. Keluarga Imran. Dengan cepat saya lukiskan, Imran menikah dengan istrinya, ya, di dalam sumber yang lain disebut dengan Hannah, di Quran tidak disebutkan, hanya Imran atau Imran saja. Ya. Singkatnya, kemudian Hannah mengandung. Baik, dalam kandungan ini bernazar di ayat 35-nya. Idz qalat imra'atu Imran, "Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ya, Hannah bernazar kompak dengan suaminya Imran supaya anak yang dikandungnya lebih soleh dibanding kedua orang tuanya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti rumusan doa ini nanti akan diteruskan di Quran surah ke-7 ayat 189. Sebagai sunnah bagi setiap perempuan yang tengah mengandung untuk bermohon kepada Allah supaya anaknya terlahir dalam keadaan soleh nanti. Ya, da'amallaha rabbahuma la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Baik, secara singkat, begitu dilahirkan, lahir perempuan ayat 36-nya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Singkatnya diberi nama dengan Maryam. Wa inni sammaituha Maryam. Baik, sekarang perhatikan, ini yang paling menarik. Maryam ini disiapkan oleh orang tuanya. Ini berdoa. Setelah lahir, doa ini tidak sekedar dipanjatkan, tapi diwujudkan dalam bentuk ikhtiar. Ikhtiar. Jadi ketika menginginkan anaknya dekat dengan Allah, maka apa ikhtiarnya dari doa yang kita panjatkan? Ini adab nih. Jangan sampai Anda pandai berdoa, tapi ikhtiar Anda tidak sama dengan doanya. Maka mulailah kemudian dicarikan guru terbaik yang bisa membimbing Maryam. Ya, dicari orang paling soleh, yang dekat dengan Allah, dikenal paling baik. Jadi kalau Anda ingin mendekatkan anak dengan Allah, ya Anda harus cari guru yang dekat dengan Allah. Mustahil Anda bisa mendekatkan anak kepada Allah kalau Anda tempatkan di tempat yang tidak mengenal Allah. Mustahil. Maka dicarilah yang terbaik adalah Nabi Zakaria, familinya juga. Kemudian dibuatkan tempat terbaik, namanya mihrab, tempat yang mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lihat rumusnya. Orang tua menginginkan anak lebih baik dari keduanya, ingin lebih dekat dengan Allah. Maka dia berdoa, doanya diwujudkan dalam bentuk ikhtiar yang terbaik. Cari orang terbaik, cari tempat terbaik yang bisa mendekatkan dengan Allah. Ini konsepnya kita turunkan. Saya sering katakan kalimat ini, jangan-jangan Anda orang tua sering bermohon kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak saya anak saleh ya Allah. Ya Allah, jadikan dia rajin salat, bisa menghafal Quran. Tapi Anda sendiri menyekolahkan dia di tempat yang tidak mengenal Allah. Nggak ada pelajaran sholat, nggak ada pelajaran hafalan Quran. Atau di tempat sekolah-sekolah Islam, tapi gurunya pun nggak dekat dengan Allah. Masjidnya ada di sekolah, gurunya nggak pada sholat. Pantas anaknya nggak pada sholat, ya gurunya aja nggak ke masjid. Nah, coba Anda cek dulu sekolahnya. Bagaimana kegiatannya sebelum Anda titipkan sekolah anak Anda di sekolah itu. Lihat, apa gurunya dekat dengan Allah, ke masjid atau tidak, bagaimana adabnya, bagaimana security-nya, bagaimana senyumnya, bagaimana pedagang di sekitarannya. Kalau sudah yang terbaik, maka mudah kemudian nanti penjagaan Allah akan turun. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Kalau ada orang tua mempraktekkan sifat seperti ini, maka hukum umumnya berlaku. Allah akan terima usaha orang tua ini, kemudian akan merawat anak itu. Maksud merawat itu memperhatikan, dijaga, dirawat dari mulai dia kemudian tumbuh dan terus berkembang. Makanya kemudian Maryam punya keistimewaan yang lebih daripada kedua orang tuanya. Silahkan cek. Maryam dibandingkan dengan ayah ibunya. Ayah ibunya ingin makan, nyari dulu, masak dulu, makanan ada. Maryam tidak. Begitu makanan mau diberikan, kebutuhan diberikan, sudah ada di situ. Lihat ayat 37-nya, posisi paling kiri sebelah bawah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrab yang memberikan kebutuhannya, sudah ada di dalamnya. Setiap kali sampai berkata, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Maryam, dari mana semua ini? Lihat, anak yang dekat dengan Allah, maka kalimat yang mengalir di lisannya pertama kali Allah. Qalat huwa min 'indillah. Ini dari Allah. Kalau Anda sering mengajarkan anak-anak Anda, ya cuma dengan mainan, cuma dengan tontonan yang jauh dan sebagainya, maka di lisan anak Anda pun yang keluar kosakata itu. Tapi kalau Anda dekatkan dia dengan Allah, kalimat-kalimat Quran, kalimat-kalimat thayyibah, salawat kepada Nabi, yang akan keluar pun itu. Maka keluarlah kalimat ini, dijaga oleh Allah. Dan keistimewaan yang lainnya, silakan. Hannah menikah dengan Imran, Hannah mengandung, melahirkan. Maryam tidak pernah menikah dan nggak pernah disentuh laki-laki manapun. Lam yamsas li bashar. Tidak pernah disentuh laki-laki manapun, bisa mengandung. Ibunya mengandung dengan menikah dulu, disentuh oleh Imran, melahirkan Maryam. Maryam tidak mengandung, tidak disentuh oleh laki-laki manapun. Ingat,
Tidak disentuh, bukan nggak ada bapak, tidak disentuh sama sekali. Bisa mengandung, bisa melahirkan. Lahir siapa? Isa. Dan disebutkan Maryam binti Imran. Wa Maryam ibnata Imran. Maryam binti Imran. Kata para ahli tafsir, kenapa kalimat binti Imrannya ini disebutkan sehingga rinci sampai ke Imran, supaya di depan nanti di masa yang akan datang tidak ada lagi yang mengaku-ngaku seperti Maryam. Oh, saya pun sama seperti Maryam, bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak. Memang, tapi Maryam tidak disentuh oleh siapapun. Anak perempuannya Imran bukan anak yang lain. Jadi kalau di Quran Anda temukan peristiwa, disebutkan langsung orangnya, ini menunjukkan peristiwa itu tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Jelas? Baik, sekarang cek Isa. Sebelum ke sini, Maryam namanya disebutkan di Quran langsung, bahkan menjadi surah. Ibunya enggak. Jelas? Baik, bapaknya disebutkan tapi dengan keluarganya. Kalau Maryam sendirian, surah Maryam, surah ke-19. Lahir Isa. Sebelum ke Isa, Maryam nabi bukan? Rasul bukan? Bukan. Isa nabi bukan? Nabi. Rasul bukan? Perhatikan grafiknya, selalu naik. Ketika lahir Maryam lebih baik daripada bapak ibunya. Ketika lahir Isa lebih baik daripada ibunya plus kakek neneknya. Ini bukan nabi, bukan rasul. Lahir anak nabi dan rasul. Karena tantangannya akan dihadapi anak selanjutnya itu lebih hebat dibandingkan dengan orang tua bahkan kakek neneknya. Jelas? Jadi karena itu saya sarankan pada para orang tua, cari pendidikan yang terbaik, dekatkan dengan Allah. Karena tantangan mereka di masa depan lebih daripada kita sekarang. Mesti lebih dari kita. Ya. Bapaknya hafal Quran, anaknya paham tafsirnya. Ya. Anaknya paham tafsir, cucunya kemudian dengan hadisnya. Turunkan semuanya, turunkan. Ayahnya belum hafal Quran, ya anaknya hafal. Masa nggak ada satupun dari anak-anak yang hafal Quran? Anda dititipkan berapa? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Masa dari 5 ini nggak ada satu yang hafal Quran? Anda butuh berapa anak lagi? Ayo dapatkan itu kan, harus ada, harus lebih daripada orang tuanya. Nah, maka manhaj ini diajarkan kembali oleh Nabi pada para sahabat, mereka berlomba-lomba Pak. Ya, dimulai dari Abbas itu. Abbas itu kan keluarga Nabi, pamannya Nabi malah. Dia punya anak, diinvestasikan anak yang bungsunya tuh, namanya Abdullah, ya. Abdullah bin Abbas. Tahu karena anak yang lainnya sudah mulai dewasa, Fudail sudah mulai dewasa, nanti akan membawakan air wudhu Nabi sebelum beliau wafat. Di hadis riwayat Al-Bukhari yang bawakan Fudail. Tapi yang kecilnya Abbas, anaknya beliau, Abdullah dikenal dengan Ibnu Abbas, ini yang diinvestasikan. Dibawa ke majlis Nabi, kadang-kadang merangkak, didoakan oleh Nabi, kan? Ternyata dalam mainnya dia menghafal. Sampai ketika Nabi meninggal, ini bapaknya, Abbas, paman Nabi, pengusaha sukses, hartanya banyak, masih punya waktu untuk meluangkan dirinya taklim, ikut taklimnya Nabi, ya, dan ngajak anaknya tuh, kadang disimpan di situ, sampai hafal 200 hadis. Pebisnis sukses, paman Nabi, ahli surga, masih hafal 200 hadis. Qurannya hafal. Ya, antum pebisnis bukan paman Nabi, bukan keponakan Nabi, kerabat juga bukan, tetangga juga jauh gitu kan, surganya belum jelas, ya, antum sibuk apa sih? Sibuk apa? Jangankan hadis, kadang-kadang baca Quran nggak sempet gitu kan, dan cita-cita pengen masuk surga. Ini kan harus bertanya gitu ya. Nah, beliau investasikan, anak saya masih lebih baik daripada saya. Maka ketika Nabi meninggal, usia anak ini masih 13 tahun, 14 tahun, kisaran itu, sudah hafal 2000 hadis. 2000 hadis. Manhaj ini dilihat oleh Umar bin Khattab, Masya Allah, punya anak Abdullah juga. Ya, Abbas anaknya nunggu-nunggu di majlis taklim Nabi. Anak saya akan ngintip-ngintip dari depan rumah Nabi. Makanya ketika Nabi pindah ke Madinah Al-Munawwarah, Umar kemudian bikin rumah di depan rumah Nabi. Ya, itu saat nanti teman-teman saya bermohon pada Allah yang belum umrah atau haji, mudah-mudahan disegerakan ke sana dan bisa mengunjungi kota Nabi, gitu kan? Nanti di Masjid An-Nabawi, ya, Masjid Nabawi itu di depan mihrab Nabi, kemudian ini kamar Nabi kan ada raudhah ya. Di depannya kemudian antum bisa temukan mihrabnya Utsman bin Affan, ada kemudian jalan dari pintu Bambu Salam ya untuk berziarah ke makam Nabi, kemudian sininya Baqi, depannya nanti ya Bapak Ibu sekalian, Anda bisa lihat satu halaman yang luas di depannya itu. Dulu di antara sekat-sekat itu rumahnya Umar bin Khattab. Ya, rumahnya Umar bin Khattab. Yang paling menarik, beliau kemudian bikin kamar nih. Kamarnya ini dihadapkan ke rumahnya Nabi. Jadi dihadapkan ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jendelanya dihadapkan. Ditempatkanlah di situ putranya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar bin Khattab. Masya Allah. Apa yang terjadi? Jadi beliau berpikir kalau Abbas itu menunggu di tempatnya taklimnya Nabi, majlis taklimnya Nabi, nyimpan anaknya di situ. Kalau anak saya sebelum Nabi keluar rumahnya sudah ngintip-ngintip ke rumah Nabi, sebelum berangkat ke majlisnya.
Maka dilihatlah dari situ bagaimana keluarnya Nabi, bagaimana jalannya Nabi, bagaimana nengoknya Nabi, bagaimana bersikapnya Nabi. Makanya nanti anaknya Umar dapat hadis lebih banyak dibandingkan dengan anaknya Abbas. Kisaran 2.800 hadis. Tayyib. Maka diperhatikan itu oleh seorang ibu yang single parent tadi. Di antaranya berlomba dia, anak saya mesti lebih baik lagi daripada itu. Anak Abbas nunggu di majlisnya Nabi. Anak Umar ngintip-ngintip ke rumah Nabi. Anak saya harus masuk ke rumah Nabi. Maka dibawalah Anas ini oleh ibunya Malikah. Datanglah ke rumahnya Rasulullah SAW. Disampaikanlah hajatnya. Anak saya ini cukup pintar. Dan ini akan jadi pembantu Anda. Tidak ada celah yang lain kecuali jadi pembantu. Maka datanglah ke situ menyampaikan, tolong titip anak saya sebagai pembantu. Nabi paham. Yang diinginkan bukan pembantu ini. Ingin belajar bagaimana keseharian kehidupan Nabi SAW. Maka ini yang saya sebut dengan manhaj. Ya, manhaj itu banyak, nanti ada manhaj akidah, ya, manhaj ibadah dan sebagainya, manhaj pemikiran. Maka kita turunkan ini Pak Bu. Kenali orang baik di sekitar Anda. Mungkin di komplek Anda ada orang saleh, orang baik, ya kenalkan dengan anak-anak Anda. Ya, kemudian lihatkan bagaimana kesehariannya dan seterusnya. Maka kebiasaan itu kalau sudah berlaku dalam kehidupan akan menjadi karakter dalam kehidupannya. Maka Anas dititipkan di rumah Rasulullah, diangkat jadi pembantu Nabi, ditetapkan oleh beliau, sampai kemudian yang paling menarik, kurang lebih 10 tahun membantu Nabi. 10 tahun. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, beliau sudah berusia 20 tahun. Nah, sekarang saya tunjukkan beberapa hal. Satu, ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana sikap Nabi SAW ketika engkau membantunya? Maka keterangan Anas, Masya Allah, tidak ada celaan, tidak ada muka masam, tidak ada cegah ini, tidak ada cegah itu, tidak ada perintah ini, tidak ada perintah itu, kecuali kalimat yang sangat indah. Anas, madza akhdumuk? Anas, apa yang bisa saya bantu? Masya Allah, 10 tahun. Anas, apa yang bisa saya bantu? Di riwayat lain, biarkan saja Anas dengan keinginannya. Masya Allah. Jadi gak pernah merepotkan gitu kan. Jadi prinsip dalam hidup kita bahwa kalau kita bisa kerjakan sesuatu sendiri, gak usah repotkan orang lain. Ya, jadi kalaupun Anda gak perlu ada khadim di rumah, bisa tangani sendiri, kerjakan kan. Tapi kalaupun perlu dibantu, misalnya oleh orang lain, oleh asisten dan sebagainya, maka cukupkan pada apa yang gak bisa Anda kerjakan. Dan jangan bebankan ia lebih daripada kadar kemampuannya. Atur jamnya, lihat. Jadi pastikan dari awal, ini yang saya nggak bisa. Berarti Anda masuk, kerjakan ini saja ya. Begitu sudah selesai, Anda mampu, sudah selesai. Jadi ini indah gitu kan teman-teman sekalian. Di Anda tidak harus ngomel pada apa yang sesuatunya seharusnya bisa Anda kerjakan. Dan itu nyaman. Makanya kalau ada kesempatan terbuka, masih ada sekarang pengen saya daftar itu. Ya, karena beliau itu makan, selesai, cuci sendiri gitu kan. Kemudian ada sesuatu kotor, bersihkan sendiri. Jadi nggak memberi peluang kepada orang lain sepanjang bisa dikerjakan. Saya coba terapkan itu, datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri, sepanjang mampu. Ya, kalau bisa ya kerjakan, gitu kan? Ya, kalau enggak ya nggak ada masalah, gitu kan? Kecuali Anda pegangin penghapusnya dari awal. Ini masih di sini, tandanya saya aja yang hapus, gitu kan? Baik. Jadi ini Anas. Ya. Yang kedua, ini yang indah. Ini yang indah. Beliau tinggal dengan Nabi, belajar bersama Rasulullah SAW, dan yang paling menarik, pelajaran-pelajaran ini setelah beliau himpun, dapat 2.286 hadis selama membantu Nabi ini. Yang paling menarik, dipraktekkan semua itu dalam keseharian, bahkan pada tingkat tertinggi. Ini pelajaran besar. Pelajaran besar. Jadi contoh dari para sahabat, ketika belajar dari Nabi SAW, apapun materinya, mereka tidak menunggu jeda untuk mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Ini poinnya. Saya beri contoh. Anas itu pernah sholat di belakang Rasulullah SAW. Bahkan mungkin sering. Ya. Bahkan pernah mengalami sholat di belakang Nabi sampai begitu panjangnya. Sampai menyaksikan kakinya bengkak-bengkak dan sebagainya. Tahukah Anda, dalam usia yang cukup muda ini, Anas berusaha kemudian untuk meniru sholatnya Nabi sampai terlihat oleh kerabatnya sendiri. Pernah Anas itu sholat, saking lamanya sampai berdarah-darah kakinya. Anas ini. Sampai tingkat paling tingginya. Kalau yang kecil-kecil gak usah ditanya lah. Ya, dari akhlaknya, adabnya, kasih sayangnya dan sebagainya. Ya. Ada satu yang belum mampu ya dimaksimalkan oleh Anas. Itu kebiasaan puasa sunnah. Dikenal beliau agak lemah di sini. Ya. Tapi ketika beliau merasa dirinya belum mampu, sedapat mungkin memperbanyak ini, beliau ganti dengan amalan lain.
Setiap muncul hari-hari waktu puasa, misal yang sunnah, Senin, Kamis, dan belum bisa puasa di dalamnya, maka beliau akan kumpulkan 30 orang fakir, kemudian bersedekah kepada orang-orang ini. Masya Allah. Diperhatikan, ketika tidak mampu melakukan sesuatu, dia akan cari amalan lain yang sekiranya bisa bernilai lebih atau sama dengannya. Paham sampai sini? Maka ini manhaj Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita belajar apapun pelajaran, jangan tunggu esok untuk praktekkan. Hari ini bisa kerjakan. Ya, Abdurrahman bin Sakhr mendapatkan kalimat dari Nabi, berkasih sayanglah dengan lingkungan sekitar, dengan hewan, dengan tumbuhan. Begitu pulang menemukan seekor anak kucing kecil yang liar, ya, liar, Hurrah, anaknya Hurairah. Kucing rumahan yang tidak liar, Kittun, diserap ke dalam bahasa Inggris Kitty, Hello Kitty, kan? Makanya kucing rumahan Kitty itu bisa jadi spray, jadi bantal, jadi macam-macam gitu kan? Kitty. Tapi Hurairah anak kucing liar, kehilangan induknya, diterapkan oleh beliau, langsung dibawa, dirawat di rumahnya, ya, disuapi, bahkan dingin diberikan selimutnya, kemana-mana dibawa, dimasukin ke dalam jubahnya, berpapasan dengan Nabi, mengeong-ngeong keluar. Kata Nabi, anta Abu Hurairah, anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Maksudnya, kamu merawat anak kucing ini seperti seorang bapak merawat kepada anaknya. Demikian sayangnya, kemana-mana dibawa. Dan nampaknya sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan yang seperti itu. Bawa, suapi, selimuti, Masya Allah. Ada yang sekarang ke kantor bawa anak kucing, gitu kan? Rapat bawa anak kucing, hampir nggak ada. Ini Abu Hurairah, praktek. Saya mau tanya pada antum sekarang. Antum sudah berapa kali ikut ta'lim? Dengan ustaz mana saja? Berapa banyak materi yang sudah dipelajari? Dari sekian banyak yang dipelajari itu, berapa yang sudah diamalkan? Jangan-jangan antum banyak kumpulkan, banyak dicatat, tapi sedikit yang diamalkan. Dan yang paling luar biasa salahnya adalah menggunakan ilmu itu sebagai amunisi untuk berdebat. Itu yang fatal. Antum belajar untuk saling menyalahkan atau untuk diamalkan? Coba cek lagi. Nggak ada dulu sahabat-sahabat Nabi belajar untuk saling mencela satu dengan yang lain. Itu nggak ada. Kalaupun ada yang keliru, kemudian saling melengkapi, saling mengisi, saling bersilaturahim dan sebagainya. Makanya saya sering katakan begini, dulu zaman Nabi turun Al-Quran, diterangkan menjadi hadis, yang keras jadi lembut, yang pencela jadi pecinta, yang pemukul jadi perangkul, yang terbelakang jadi maju, yang tadinya cemberut jadi senyum. Kalau antum belajar Quran yang sama, hadis yang sama, tapi hasilnya beda, pasti ada yang salah dalam prosesnya. Yang lembut jadi kasar, yang kemudian bersatu jadi terpecah, yang pecinta jadi pencela, yang perangkul jadi pemukul. Mungkin ada caranya yang salah. Bukan hadisnya yang salah, bukan. Hadisnya sahih Ustaz. Ini kan sahih. Hadisnya memang sahih, tapi cara Anda memahami hadis itu salah. Bukan hadisnya yang keliru. Ya. Jelas sampai sini? Di dalam beberapa hal, manhaj ini penting kita akan lihat. Karena itulah kemudian ketika kita bisa amalkan ini dengan baik, maka keberkahan Allah diturunkan. Anas ini termasuk hidupnya yang paling berkah di antara para sahabat. Ya, Masya Allah, beliau hafal banyak hadis, tinggal bersama Nabi, amalannya bagus. Dan saya sarankan kepada Anda, jika Anda menemukan hadis dari Anas bin Malik terkait kehidupan Nabi, cepat ambil, karena itu yang paling dicari oleh para sahabat. Ya, karena beliau yang paling dekat dengan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Didoakan oleh Nabi punya usia yang cukup panjang. Di usianya panjang, hidupnya berkah, anak keturunannya banyak, termasuk orang paling kaya di antara para sahabat. Ya, orang paling kaya di antara para sahabat. Jadi tidak dilarang kaya, tidak dilarang punya keturunan cukup banyak, tidak dilarang kemudian antum beraktivitas dalam kehidupan duniawi, sepanjang itu semua mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik, jadi saya sarankan di antara Anda yang profesinya pengusaha, kemudian juga keturunan cukup banyak, kemudian juga banyak usahanya, cobalah belajar dari Anas bin Malik, keluarkan hadis-hadisnya. Beliau termasuk yang diberikan keberkahan oleh Allah. Orang nanam kurma itu cuma 1 kali panen dalam setahun. Anggur juga demikian. Tapi Anas bisa 2 kali dalam setahun. Hartanya cukup berlimpah dan semuanya berhasil. Semuanya berhasil. Cucunya 100 lebih itu dari keluarganya. Ya, kemudian yang paling menarik adalah diberikan kekuatan luar biasa. Umurnya cukup panjang. Keluarkan hadis dari Anas, lihat bagaimana cara beliau beribadah dan belajar dari Rasulullah, dan mudah-mudahan Anda diberikan kemuliaan yang sama. Dan tidak cukup dengan amin. Kita harus pelajari dulu. Baik. Di antara hadisnya kita bacakan. Kita belum mulai ini, kita baru mulai ini hadisnya. Yang tadi baru muqaddimah. Jadi maksud saya terangkan ini dulu supaya kita tahu, oh ini loh rupanya yang meriwayatkan hadisnya. Ini yang menyampaikan kepada kita, ini keteladanannya. Saya paling tidak suka belajar hadis, tidak tahu sanadnya. Termasuk siapa orangnya gitu kan. Nanti kita nggak bisa belajar banyak dari situ. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata Anas bin Malik,
nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'. Kata Anas, kami pernah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang sesuatu hal. Jadi ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk tidak banyak bertanya. Apa larangan yang dimaksudkan? Saya lihat dulu keterangan Imam An-Nawawi ya, supaya kita mendengar dari beliau yang paling paham tentang hadis ini. Kata Imam An-Nawawi, bukan yang tadi yang di atas ya. Itu pengantar ke sini, itu anak-anak kita. Nuhina an nas'al, yang dimaksud dengan kalimat nuhina an nas'al yakni su'alu ma la darurata ilaih kama qaddamna bayanahu qariban fil hadits al-akhir. Yani saluni amma tahtajuna ilaih. Yang dimaksud dengan kalimat Anas ini, dilarang bertanya kepada Rasulullah SAW, maksudnya adalah larangan dari Nabi kepada para sahabatnya untuk bertanya sesuatu hal yang tidak penting. Ma la darurata ilaihi atau ma la tahtajuna ilaihi. Di ada manhaj dari Rasulullah SAW. Kalau Anda ingin belajar tentang sesuatu atau bahkan ingin bertanya, hindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada esensinya, yang tidak ada manfaatnya. Di antara yang tidak ada manfaatnya itu terbagi pada dua bagian. Hati-hati. Satu, pertanyaan yang tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan peningkatan iman plus amal soleh kita. Jelas? Jadi kalaupun misalnya Anda ingin mengajukan pertanyaan dan sebagainya, cari pertanyaan-pertanyaan terbaik yang dengan pertanyaan itu ada jawaban yang bisa meningkatkan iman dan memotivasi kita untuk beramal soleh. Jadi jangan pernah Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya hubungannya nggak ada dengan amal soleh kita. Ini saya sering perhatikan ya, saya cuma di Indonesia lihat yang seperti ini nih. Ya, selama kami di luar nggak pernah kami saksikan begini. Ya, saya amati seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ya, kemudian bertanya pada sesuatu yang para ulama pun menjaga itu supaya tidak tersebar di awam. Seperti pertanyaan begini misalnya, di mana orang tua Rasulullah? Apakah di surga atau selain daripada itu atau di neraka, gitu kan? Terus saya seringkali mendengar kalimat-kalimat itu ditanyakan. Padahal itu dari dulu dijaga oleh para ulama supaya nggak banyak didiskusikan di awam, nggak ada hubungannya. Emang apa hubungannya dengan antum? Kalau orang tua beliau ada di surga atau di tempat selainnya, apakah ada kaitan dengan Anda? Apa bisa meningkatkan iman Anda? Kan nggak ada. Apa bisa meningkatkan amal soleh Anda? Kan tidak ada. Jadi ini sebetulnya perdebatan-perdebatan sudah lama di kalangan para ulama. Karena ada satu kitab hadis di hadis Muslim menyebutkan beliau termasuk di tempat yang tertentu. Di hadis lain disebutkan beliau di kalangan ahli fatrah. Didiskusikanlah oleh para ulama untuk beristinbat ahkam saja, bukan untuk menentukan ada di mana. Untuk meraih kesimpulan hukum. Dan itu tidak ditampilkan di awam sehingga tidak menjadi perdebatan-perdebatan yang nggak ada korelasinya dengan peningkatan amal. Ya. Kalaupun misalnya bukan di surga atau di tempat lain, maka sudah cukup bagi kita untuk mengetahui, selesai. Kalaulah beliau ahli fatwa kemudian ada di surga, ya sudah selesai juga, nggak ada hubungan dengan kita. Jadi jangan sampai antum karena hanya ingin begini, hanya ingin begitu, memperdebatkan sesuatu yang sebetulnya nggak ada korelasi dengan peningkatan amalan kita. Ya, jelas sampai sini ya? Dan saya pun kalau yang seperti itu saya nggak mau jawab tuh pertanyaan-pertanyaan begitu. Untuk apa gitu kan? Saya cuma cukupkan wallahu taala alam. Allah yang lebih tahu dengan keadaannya. Ya, dan antum juga harus berpikir bahwa, ya mohon maaf, Anda punya orang tua. Orang tua Anda mungkin pernah punya masalah misalnya kan? Masalah yang cukup fatal. Kemudian ada orang-orang membicarakan orang tua Anda di hadapan Anda. Dan dibahas itu, penyimpang, orang tuanya begini, orang tua antum begini. Bagaimana perasaan Anda selaku anaknya? Ikrimah punya bapak namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu musuh luar biasa kepada Nabi. Banyak sekali pertentangan dengan Rasulullah SAW. Tapi Nabi tidak pernah mengungkit Abu Jahal di hadapan Ikrimah. Sekarang Anda ingin membahas orang tua Nabi yang Anda hukumi begini yang disebut orang tuanya Rasulullah SAW. Bagaimana perasaan Rasulullah ketika Anda sebutkan itu? Jadi kadang-kadang harus ada adab dalam kita membahas sesuatu yang tidak penting, sudah tinggalkan, cukupkan. Apalagi yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkaranya. Adapun lisan Anda yang mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, itu ada bahasan-bahasan lain yang lebih khusus yang tidak seharusnya kita bahas dengan lebih dalam. Jelas sampai sini? Baik. Apalagi mohon maaf, saya tekankan ya. Jangan sampai juga ada orang-orang datang ke majelis ilmu hanya sekedar ingin menguji ustadznya. Ini ustadznya aliran mana nih? Ini ingin tahu kemana nih? Maka diajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji saja. Oh kalau jawabannya begini, ini berarti bagian dari ustadz kita. Kalau begini bukan ustadz kita. Ya kalau antum merasa bukan ustadz antum salah masuk pengajian.
Udah selesai, ngapain cuma untuk menguji saja? Itu salah, itu fatal itu. Ya, kata Imam An-Nawawi, tidak akan mendapatkan berkah seseorang yang cuma datang untuk mendebat orang lain atau cuma menguji, nggak akan masuk ilmunya. Bahkan sudah datang pun ke majelis ilmu, nggak akan masuk, sudah ada antipati duluan, nggak akan masuk itu. Ya. Saya sarankan belajarlah dengan ustadz manapun, sepanjang ada kebaikan di dalamnya. Jangan cukupkan dengan saya, dan lihat dari manapun silakan. Ya. Dan jangan berlebihan dalam menilai sesuatu, khawatirnya malah ilmu tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Saya sarankan termasuk dari TV-TV, Akhyar TV, Ihsan TV, Roja TV, Wisol TV, dan sebagainya, ambil manfaatnya. Jika ada yang tidak baik, tinggalkan, dan jangan saling mencela dalam keburukan. Paham? Baik. Yang kedua, pertanyaan. Pertanyaan yang bukan tidak sekedar tidak ada jawabannya, ya, tidak ada esensinya, tidak ada esensi, tapi juga tidak ada korelasi langsung dengan syariat. Di pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan syariat, dengan ketentuan agama, antum tanyakan misalnya dalam pembahasan syariat, ini nggak penting. Ya. Makanya kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya tanda keislaman seseorang meninggalkan hal yang tidak ada esensinya, yang nggak penting. Ya. Kita sedang ta'lim misalnya, Imam Asy-Syafi'i dulu pernah ta'lim, pernah mengajar. Begitu sedang mengajar ditanya, ya Syekh, bertanya seorang, kenapa katanya? Kenapa anjing kalau pipis kakinya ngangkat satu begini katanya? Maka Imam Syafi'i katakan, ini nggak ada hubungan dengan saya, tanyakan yang lain katanya. Ya. Jadi ini nggak ada esensinya di sini. Saya pernah waktu berada di Mekah, ya, di beberapa bulan yang lalu, bukan yang terakhir kemarin, terus sedang berjalan lewat di bawah Jabal Qubais dekat Istana Raja. Saya sedang menerangkan taklim di mana Nabi, rumah taklim pertamanya, ini rumah Nabi dilahirkan dan sebagainya. Kita jalan. Begitu sedang jalan, tiba-tiba ada seorang jamaah bertanya, Ustaz, kok bisa ya di Mekah, di tanah haram ada burung gereja katanya? Masya Allah. Saya cuma diam, saya katakan, Pak, ini mu'alaf. Saya nggak bilang ini begini, ini begitu, karena memang nggak ada korelasinya gitu kan, nggak ada korelasinya gitu kan. Yang ini mu'alaf Pak barangkali, dan cukupkan sampai di sini. Jadi ini beberapa hal yang pernah dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kalau anda ingin bertanya, khususnya dalam sesi pengajian, cari pertanyaan yang membuat iman kita meningkat. Ustaz, bagaimana cara tahajudnya Nabi? Ustaz, bagaimana cara tilawahnya Nabi? Ustaz, bagaimana Nabi bersikap di rumah tangganya? Ustaz, bagaimana cara Nabi menghindari riba? Ustaz, bagaimana? Itu lebih bagus gitu. Sehingga ketika kita ambil ada jawaban, kita bisa langsung terapkan. Ustaz, bagaimana cara jalannya Nabi? Ustaz, bagaimana cara senyumnya Nabi? Ustaz, kalau Nabi makan buah, ada nggak buahnya? Buah apa yang dimakan? Ini ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari situ. Paham sampai sini? Nah, baik. Kita teruskan. Ini baru satu kalimat ya. Sabar. Sampai jam berapa kita? Oh, silakan ya. Saya jam 10 pamit, antum silakan sampai sore itu. Ya, sini. Tayyib. Fakana yu'jibuna an yaji'a rajulu min ahli al-badiyah. Maka kami terkejut saat tiba-tiba datang ke kelompok kami, maksudnya Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba kedatangan rajulu min ahli al-badiyah, seorang dari pedesaan, dari Badui, ya. Orang Badui itu dari bahasa Arab, Pak. Suku Badui, ya. Suku Badui itu dari bahasa Arab, Badiyah, yang dari pedesaan, ya. Jadi kalau orang Badui desa Arab dengan desa kita agak beda. Umumnya kalau desa di kita itu kulturnya cenderung sopan, okay? Baik, lugu, karena iklimnya lebih tenang. Tapi kalau di Arab tidak. Orang Badui Arab itu umumnya karena situasinya keras, suka pindah-pindah, hidup di padang pasir, kehidupannya cukup liar, maka melahirkan karakteristik yang beda. Kata-katanya kadang-kadang kasar, ceplas-ceplos, ya, tindakannya dan sebagainya. Itu agak sulit diatur. Itu Badiyah. Datanglah orang ini kepada perhimpunan Nabi SAW dan para sahabatnya. Tiba-tiba, fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Masya Allah. Tiba-tiba dia bertanya kepada Nabi, sedangkan kami mendengarkan. Kan tadi ada pertanyaan kan, ada keterangan dari Nabi SAW, ya, disampaikan oleh Anas, jangan bertanya. Nabi membuat aturan, jangan ada yang nanya ya, jangan ada yang nanya yang tidak penting. Tiba-tiba setelah itu disampaikan, datanglah seorang dari desa, dari Badui, nanya pada Nabi. Maka kami kaget, ini siapa orang ini sih? Datang kemudian tanya, padahal kami dilarang bertanya, gitu kan? Jelas di sini. Maka kata Imam An-Nawawi,
Lihat kata Imam An-Nawawi, yakni man lam yakun balaghahu nahyu 'anis su'al. Orang ini datang kepada Nabi kemudian langsung bertanya kalau belum dengar informasi tentang larangan bertanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi barangkali ini diantara adab bagi kita. Kalau ada orang-orang barangkali dalam keseharian kita berbeda melakukan tindakan tertentu seperti yang kita lakukan termasuk dalam praktek beragama, maka ada adab di sini ingin menyampaikan. Barangkali orang ini belum tahu, belum paham, belum mengerti. Nanti yang paling menarik ketika ada orang belum paham, belum mendengar ilmunya, ternyata nanti kita akan lihat apakah Nabi marah pada orang ini, apakah Nabi mencela orang ini, apakah Nabi mengucilkan orang ini. Mari kita lihat, Masya Allah. Kemudian dia berkata, faqala ya Muhammad atana rasuluka faz'ama lana annaka taz'umu anna Allah arsadaka. Ya Muhammad, ke tempat kami datang utusan Anda. Maksudnya ada di antara murid-murid Nabi dari kalangan sahabat berdakwah datang ke kampung orang ini. Ketika datang kepada dia ingin memastikan benar enggak ini ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatsabbut namanya, tabayyun. Jadi kalau mendengar sesuatu yang tidak jelas jangan langsung dipublikasikan. Jangan langsung disimpulkan, dipublikasikan, datang dulu. Kalau Anda bisa temui, datang, tanyakan. Nanti khawatirnya ketika Anda memberikan statement tersebar luas ternyata tidak seperti yang Anda sampaikan. Maka celakalah di situ, sulit meralatnya lagi, sulit menanggung kesalahannya lagi. Kalau ada orang-orang banyak berselisih misalnya karena perkataan Anda, siapa yang nanggung dosanya? Nah, inilah yang dilakukan oleh Arab Badui ini, datang kepada Nabi, tasabbut dia bertanya, "Ya Rasulullah, datang utusanmu kepada kami." Ya, mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, apakah benar? Tayyib. Maka apa kata Nabi? Kata Nabi, "Shadaqa." Ya, shadaqa. Dia berkata, Allah telah mengutus engkau. Maksudnya, Allah telah menjadikan engkau sebagai Rasul. Benar nggak pernyataan dia? Kata Nabi, "Shadaqa." Dia benar. Nah, satu, ada seseorang melakukan tindakan terkait dengan hukum syariat. Hukum ini belum dia ketahui. Seperti tadi, dilarang bertanya, tapi tiba-tiba dia nanya, gitu kan? Bagaimana menyikapi orang seperti ini ketika dia salah melakukan sesuatu? Apakah kemudian dicela, dikucilkan, dimarahi, dan sebagainya? Apa yang dilakukan Nabi? Tidak. Orang yang belum tahu rumusnya dari Nabi adalah diberitahu. Maka Nabi menjawab pertanyaannya sesuai dengan kebutuhan dia. Diberikanlah pengetahuan, ilmu. Ini seringkali terjadi di sekitaran kita. Ada orang-orang yang barangkali melakukan tindakan tapi belum tahu ilmunya. Antum misalnya ingin merapatkan barisan, mau rapat, dia belum mau rapat, kan? Jangan dimarahi. Salah kalau dimarahi, yang belum tahu itu diberitahu, bukan dimarahi. Bapak nggak ngerti ya Pak ya? Ini rapat Pak, bukan menjauh. Tembok itu nggak ikut sholat, Bapak sini. Masya Allah. Ya sudah, besok dia nggak datang lagi sholat, gitu kan? Anda sampaikanlah dengan cara yang baik, kan? Masya Allah Pak, ini masih kosong. Baik, akan lebih baik kalau kayaknya kita merapat, atau saya merapat ke Bapak ke sana. Itu lebih nyaman. Walaupun kadang-kadang belum tentu diterima yang seperti itu. Kadang-kadang kalau satu rating, satu level, kadang belum bisa nerima. Sudahlah, jangan mikirkan sholatnya orang, sholat sendiri aja belum bagus. Udah di situ aja, saya mau di sini. Masya Allah. Kadang-kadang begitu. Ya. Atau lebih daripada itu. Pak, nggak nyaman Pak, ini banyak yang kosong. Ayo, supaya setannya nggak masuk. Bawa-bawa setan lagi. Kamu siapa? Di sini ini saya sudah 15 tahun. Kamu kan baru kelihatan sekarang, Masya Allah. Padahal masjidnya baru 10 tahun Pak. Jadi, kadang-kadang nggak nyambung. Di sini mesti bijak kita. Ya, Quran surah ke-16 ayat 125. Kalau Anda satu angkatan, satu rating, satu level, maka minta kepada yang di atasnya, imam suruh turun untuk meluruskan. Maka imam datang, minta rapatkan dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada orang tadi salah dan sahabat tidak ikut-ikutan mencela, ketika ada Nabi di situ, sahabat diam semua. Cuman heran aja. Ini kenapa kita dilarang nanya, orang ini nanya, ini siapa gitu kan? Dan yang paling ditunggu oleh mereka adalah bukan menyimpulkan, tapi respon Nabi SAW sebagai pelajaran untuk mereka di kemudian hari. Maka Nabi kemudian mengatakan, "Shadaqah." Iya benar, saya diutus oleh Allah. Teruskan. Qala faman khalaqas sama'. Maka dia bertanya lagi, siapa yang menciptakan langit? Faqala, dijawab oleh Nabi, Allah. Perhatikan pertanyaannya, ada kaitan dengan iman tidak? Ada. Ya karena dia merasa ada utusan untuk mengajak kepada syariat yang baru dari syariat mereka itu yang ada, diajak untuk masuk Islam, dikonfirmasi kepada Nabi. Ingin kenal siapa Tuhannya, siapa Rabbnya. Dengan itu kemudian dia belajar untuk mendekat kepada Allah.
Faman khalaqas sama? Dia jawab, qala, kata Nabi, Allah. Qala, faman khalaqal arda? Siapa yang menciptakan bumi? Kata Nabi, qala Allah. Qala, faman nasaba hadhil jibal wa ja'ala fiha ma ja'al? Siapa yang menjadikan gunung-gunung itu kemudian jadi kuat menancap, ya, dan menjadikan itu kemudian beraktivitas dan menjadikan segala hal menempel di gunung itu? Ada tumbuhan, ada tanah, ya, ada bebatuan, ada mineral dan sebagainya. Qala Allah. Semuanya Allah, 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 Allah. Perhatikan bagaimana dia bertanya, bagaimana dia menjawab. Pertanyaannya didekatkan kepada semua yang menciptakan, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika dia mengaplikasikan itu dalam kesehariannya. Lihat langit, ingat Allah. Lihat bumi, ingat Allah. Lihat gunung, ingat Allah. Antum lihat langit ingat apa? Ada yang cuma lihat bintang aja. Yuk, ada bulan di luar, lihat yuk bulan. Bulannya besar ya, indah ya. Sudah balik lagi. Masya Allah. Dulu orang Baduy lihat langit ingat Allah. Orang Baduy terbelakang, gak punya sepeda, gak punya motor, gak punya mobil, gak punya perangkat seperti antum sekarang ini. Baju sederhana, lihat langit ingat Allah. Antum sepeda punya, motor punya, mobil punya, kendaraan banyak, ilmu pengetahuan semakin berkembang, Google ada, lihat langit, masih lihat bulan juga. Kapan kenal Allahnya? Coba lihat. Orang lihat gunung, Masya Allah, ingat Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Siapa yang menanamkan di dalamnya mineral dan sebagainya? Allah. Begitu lihat gunung, Allah, 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 Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Antum lihat gunung, ada batu bara di sini nih. Ada emas di sini. Masya Allah, rumusnya macam-macam, beli alat segalanya. Tapi antum lupa dengan siapa yang menjadikan itu semua. Coba lihat kan. Barangkali selama ini ilmu yang kita pelajari belum mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan. Paham insyaallah? Baik. Teruskan. Qala fa billadzi khalaqas samaa wa khalaqal arda wa nasaba hadhil jibal. Ini inti kalimatnya. Maka demi zat yang telah menciptakan langit, yang telah menciptakan bumi dan telah menegakkan gunung. Ini dia ingin memastikan lagi. Lihat kalimatnya. Masya Allah. Allahu arsalaka. Apakah Allah yang telah mengutus engkau? Apakah Rabb yang telah menciptakan langit, bumi dan menegakkan gunung itu, itulah yang mengutus engkau? Faqala na'am. Maka Nabi menjawab, ya. Kalimat orang ini ingin memastikan kalau begitu saya ingin tahu apa yang paling penting dari utusan ini. Ini maksudnya. Di Allah mengutus engkau, Allah yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, menegakkan gunung. Apakah benar Allah mengutus Anda? Kalau benar, orang ini akan mengambil manfaat dari situ. Apa yang bisa saya dapatkan? Yang paling penting yang bisa saya amalkan dalam kehidupan untuk mendekatkan diri saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mungkin orang Baduy ini bisa nyambung langsung dengan Allah. Melihat Allah nggak bisa, berbicara dengan Allah nggak bisa. Bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah? Maka dia bertanya, Anda diutus Allah tidak? Kata Nabi, na'am, iya. Kalau begitu kita akan lihat nanti. Nanti ketika dia mendengar Nabi adalah diutus oleh Allah, maka dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa meningkatkan iman dan amal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang pertama kali ditanyakan orang ini. Lihat apakah orang ini bertanya tentang jihad? Apakah orang ini bertanya tentang macam-macam muamalah dan sebagainya? Kita lihat pertanyaan pertamanya. Bismillah. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina khamsas salawatin fi yawmin wa lailatin. 1. Qala shadaqa. Utusan Anda telah datang kepada kami menyampaikan kami kalau ingin dekat dengan Allah mesti menunaikan sholat, membangun hubungan dengan Allah lewat sholat 5 waktu dalam sehari. Saya ingin pastikan kata orang ini, apakah itu benar menurut Anda Rasulullah? Kata Nabi, bala, shadaqa, benar. Sholat. 1, sholat. Perhatikan, yang pertama kali dipelajari ini. Kemudian yang kedua, qala fabilladzi arsalaka, maka demi Allah yang telah mengutusmu. Allahu amaraka bihadza? Qala na'am. Apakah engkau juga diperintahkan untuk salat ini? Kata Nabi, iya. Masya Allah. Ini yang paling menarik. Pertanyaan kedua, dia ingin memastikan Nabi salat juga enggak gitu. Masya Allah. Pintar orang ini. Ya, dia bertanya, sholat. Yang kedua, Nabi sholat juga enggak? Kata Nabi, iya. Mungkin dia ingin menyimpulkan, kalau Nabi jawabnya enggak, oh Nabi aja enggak sholat, apalagi saya, gitu kan? Baik, dia balikan, Nabi sholat enggak? Iya. Maka nanti pertanyaannya akan berbalik kepada kita. Nabi aja sholat, masa ente enggak? Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, utusan Allah, masuk surga, tingkat surga paling tinggi, orang paling baik di muka bumi, masuk sholat.
masih sholat. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, belum tentu jadi orang paling baik di bumi, gak mau sholat. Nah, ini poinnya. 2. Ya, nanti saya belum bahas tentang rukun Islamnya ya, kita baru turunkan dulu pengertiannya. Kemudian, qala za'ama rasuluka anna 'alaina zakatan fi amwalina. Menyampaikan utusan Anda kepada kami di kampung, kalau kami mesti mengeluarkan zakat di harta kami yang sudah wajib untuk dikeluarkan. Apakah ini benar? Maka beliau berkata, qala shadaqa. Benar. Fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihadza. Maka kami ingin tegaskan lagi, kata orang ini, apakah Allah juga memerintahkan Anda untuk itu? Kata Nabi, ya. Masya Allah, Nabi aja masih mengatakan. 2, zakat. Dan Nabi mengerjakannya. Plus, nyampaikan, contohkan. Bahkan beliau infak, beliau sedekah, dan beliau tidak menerima harta zakat. Kan? Tapi Masya Allah yang paling menarik, ini. Dikonfirmasi lagi, Nabi mengerjakan. 2, zakat. 3, za'ama rasuluka anna 'alaina shauma syahr Ramadan fi sanatina. Utusan Anda menyampaikan di kampung kami kalau kami mesti menunaikan puasa khusus di bulan Ramadan dalam setahun. Jadi 1 bulan penuh kita puasa, ya. Kalau setahun Ramadan ada berapa kali? Sekali, mustahil 2 kali gitu kan? Sekali bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan kan cuma sekali. Ya, maka saya katakan sekali dalam setahun khusus di bulan Ramadan. Apakah ini benar? Kata Nabi, sedekah. Jadi, apa selanjutnya? Puasa. Fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihadza. Maka saya ingin pastikan demi Allah yang telah mengutus Anda, apakah Anda juga puasa? Apa jawab Nabi? Qala na'am. Puasa. Masya Allah. Perhatikan. Dipastikan lagi, Nabi puasa enggak? Ya, saya puasa. Betul disuruh puasa? Ya. Maka dia simpulkan, Nabi aja puasa, masa saya enggak? Ya. Teruskan. Saya agak percepat dulu ya. Bismillah. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Qala shadaq. Ya, utusan Anda menyampaikan kepada kami bahwa kami mesti punya kewajiban untuk menunaikan haji sepanjang atau sesuai dengan kemampuan kami, dalam batas kemampuan kami. Haji. Apakah ini benar? Kata Nabi, shadaq. Ini benar. Ini benar. Dan thumma qala, ini poinnya. Ini poinnya. Walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan risalah yang benar. Ini Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ketika orang ini dijelaskan oleh Nabi SAW tentang yang 4 ini, orang ini kan sudah muslim, sudah masuk Islam. Dia sudah masuk Islam. Kemudian diajarkan oleh utusan Nabi di sini tentang pokok-pokok keislaman. Dia mengkonfirmasi kepada Nabi SAW tentang semua ini. Maka apa yang terjadi kata orang ini? Perhatikan kalimatnya, saya bacakan. Walladzi ba'atsaka bil haqqi la azidu 'alaihinna wa la anqusu minhunna. Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan benar, dengan hak, saya akan pastikan mengamalkan semua ini. Tidak akan menambah, tidak akan mengurangi lagi. Gak akan tambah, gak akan kurangi lagi. Ini petunjuk bagi para pengajar supaya menyampaikan segala sesuatu kepada murid-muridnya supaya bisa dipahami dengan benar. Perhatikan. Dan yang paling menarik, bagaimana ukuran pemahaman itu adalah kalimat yang ini. Saya akan kerjakan itu selama hidup saya. Tidak akan tambah, gak akan kurangi. Ini artinya apa? Pelajaran yang baik adalah pelajaran yang bisa membantu orang-orang yang belajar untuk mudah mengamalkan apa yang dipelajari. Tidak hanya paham. Dan secara hukum syariat kalau sudah disampaikan, ingin mengamalkan, jelas turunannya, sudah. Gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Di dalil segini, sampaikan segini, kerjakan begini. Kalau sudah paham gak usah kreatif. Cukupkan pada keterangan itu, kerjakan, selesai. Dan umumnya persoalan itu sering muncul karena kreativitas. Ya, ingin ini boleh nggak ya? Ingin itu boleh nggak? Sudah ada yang boleh, sudah ada yang nggak boleh. Untuk apa antum perdebatkan lagi? Saya mau sholat ya. Dalilnya kan cuma anak saya nomor hadis 886. Angkat tangannya, kemudian fawadha yadahu al-yumna 'alal yusra. Kemudian letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri. Angkat, letakkan, simpan. Dalilnya 1, contohnya 1. Jelas. Selesai, tinggal diamalkan saja. Angkat, simpan, letakkan. Persoalan mulai muncul ketika ada orang mulai bertanya,
Ini sama Allah kok yang kiri dulu, nggak sopan. Kiri kan suka nggak bagus. Yang bagus kan kanan. Apa nggak boleh kita baik kepada Allah dengan memulai yang kanan dulu? Allah, kanan masuk, kiri sini, tutup begini. Kadang-kadang kaki naik dikit ya gitu. Jadi, ini poin-poin ini yang jadikan persoalan. Padahal dalil sudah jelas, keterangan sudah jelas. Di ad-dinu huwad dalil. Agama itu sumbernya dalil. Kalau sudah ada keterangan, gak usah mikirin yang lain. Jelas ya? Ini pokok-pokok persoalan yang disampaikan kepada kita semua. Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in sadaqa la yadkhulannal jannah. Masyaallah, la yadkhulannal jannah. Kalau orang ini benar dengan komitmennya, maka dia pasti masuk surga. Maka dia pasti masuk surga. Anda tahu komitmen orang ini tadi? Masih ingat? Saya akan berusaha menunaikan semua ini tanpa menambah dan mengurangi sedikit pun. Ini bukan cuma masalah dalil, tapi tanpa menambah dan mengurangi. Maksudnya, yuk lihat sini. Tadi sholat yang disebutkan berapa waktu? 5 waktu. Masya Allah. Fokus. Zakat, cuma zakat saja kan? Puasa yang disebutkan apa? Ramadan saja. Baik. Haji disebutkan, umrahnya tidak ya? Sekarang perhatikan, saya ambil 2 contoh ini. Sholat 5 waktu dan Ramadan. Sholat 5 waktu boleh dikurangi nggak? Jadi 4 misalnya? Tidak, jelas. Puasa Ramadan boleh dikurangi sehari aja? Tidak, baik, jelas. Berarti harus pas ya. Sholat 5 waktu boleh ditambah? Yang boleh angkat tangan? Yang tidak? Ya Allahu a'lam. Kenapa antum ada suara tadi? Kalau tidak tahu cukup katakan Allahu a'lam. Baik, sholat 5 waktu boleh ditambah? Tuh kan, ada lagi suara. Baik, boleh atau tidak kembali kepada dalil. Ada dalilnya kerjakan, tidak tinggalkan. Sholat 5 waktu boleh ditambah atau tidak? Baik, apa dalilnya? Baik, boleh ditambah dengan tambahan yang ada dalil dari Quran dan Sunnah. Tambahan dari 5 waktu disebut dengan sholat sunnah namanya. Rawatib itu ya. Sunnah, ada yang mutlak, ada yang rawatib. Ditambahannya. Kalau menambah bilangan yang fardunya itu nggak boleh. 2 subuh, gitu kan? 2 rakaat subuh. Ya Allah, hamba banyak dosa. Dulu hamba jarang sholat. Hamba ingin ya Allah supaya maksimal pahala bertambah. Nggak apa-apa. Subuh ini hamba 4 rakaat misalnya, nggak bisa. Tetap 2. Kalau Anda ingin tambahkan ini, tambah dengan sunnahnya 2 rakaat sebelum subuh. Teruskan dengan syuruknya, teruskan dengan duhanya. Ini tambahannya. Nah, orang tadi mengatakan, saya nggak akan nambah. Maksudnya dengan sunnahnya pun nggak akan ditambah. Dia orang ini tidak akan mengerjakan yang sunnahnya, puasa cuma Ramadan saja, kan? Tidak mengerjakan yang sunnahnya, cukup dengan yang ini saja. Dia konsisten, kerjakan tidak akan dikurangi dan nggak akan nambah di luar yang ini. Apa kata Nabi? Kalau benar dengan janjinya itu, dia bisa masuk surga. Masya Allah, sesungguhnya Anda dengan amalan-amalan yang standar pun kalau benar dikerjakan, jauh dari maksiat misalnya, itu bisa mengantarkan kita ke surga. Cuman yang jadi masalah, mohon maaf, surganya di tingkat yang mana, kan? Kemudian bisa nggak amalan-amalan ini bisa menutupi maksiat yang pernah dikerjakan? Tapi poin yang paling penting, nanti ada terusannya di hadis yang lain. Poin yang paling penting, orang ini mengajarkan pada kita untuk mengukur diri. Memang bisanya cuma yang ini aja, belum bisa puasa sunnah, karena dia baru masuk Islam. Belum bisa dia menunaikan sholat sunnah karena dia baru masuk Islam. Artinya kalau ada orang-orang yang baru mengenal Islam, baru terbiasa, baru mulai balik, tolong jangan bebankan beban-beban ibadah di luar batas kemampuannya. Itu maksudnya. Jelas? Ya. Mu'alaf baru masuk Islam, belum masuk udah dikomentarin. Nanti Pak ya, Bapak selain sholat 5 waktu mesti tahajud Pak. Kalau bisa seperti Nabi, kakinya bengkak-bengkak. Gak akan jadi itu syahadatnya. Antum nih ada-ada aja gitu kan. Anak kita juga begitu. Bangun tahajud malam, gak usah sampai 11 dulu, 2 rakaat dulu, bangun. Alhamdulillah berikan dia reward, Masya Allah. Nah ya, kamu sudah 7 tahun, sudah bisa tahajud malam. Papa dulu belum bisa begitu. Oh begitu Pak ya, berarti ada hebat ya. Alhamdulillah, bukan hebat tapi Allah yang telah memberikan karunia. Yang diberikan pada adik tidak kepada Papa. Besoknya naik lagi 4 rakaat. Masya Allah deh, baru kemarin 2, ada sudah 4 lagi. Papa dulu gak bisa begitu. Terus naik lagi supaya dia teringat keindahannya, merasakan kenyamanannya dan terbiasa dia. Ayo pelan-pelan. Jangan belum apa-apa. Adik ya, kalau adik mau masuk surga seperti dulu anaknya Rasulullah, ya maksudnya anak suaminya Fatimah, menantunya, ya dan sebagainya. Mereka tahajud deh sampai 11 rakaat. Bacaannya panjang. Adik harus bisa ya.
11 mikir, baru 2 udah ngantuk, besoknya subuh kesiangan, nggak sholat lagi gitu kan? Nah, ini jadi masalah. Paham ya? Baik. Kalau paham, saya tutup dulu dengan kaitan dengan bahasan kita. Hadis ini ingin menerangkan bahwa pelajaran terpenting bagi seorang muslim di awal masa meningkatkan imannya adalah fokus untuk mendalami pokok-pokok keislamannya dulu setelah dia bersyahadat masuk Islam pada 4 poin utama ini. Jadi kalau Anda ingin meningkatkan iman kepada Allah, meningkatkan keislaman kita, jangan bahas yang tinggi-tinggi dulu. Mulai dengan bahasan sholat. Coba cek, ini sindiran halus ya di Quran. Bahkan ada orang sholat tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba antum deh, dari puluhan tahun sholat, ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami sampai hari ini? Jangan-jangan ruku sampai hari ini nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham yang diungkapkan, duduk di antara 2 sujud minta banyak permintaan, Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya, tapi nggak paham yang diucapkan. Ya, antum aja mau menghadap pimpinan, mau kerja, dipelajari dulu, dipahami. Urusan dunia itu yang sementara, yang ketika meninggal nggak dibawa. Masa menghadap Allah kita nggak ngerti yang diucapkan? Ayo coba turunkan. Ada menu-menu sholat, pernah nggak dikeluarkan? Jangan-jangan menu makanan hafal, makan hari ini, makan besok begini, menunya begini, cari dulu di pasar. Menu sholat kita nggak paham. Ada sholat malam, ada sholat siang, coba kita keluarkan semuanya. Yang sunnah-sunnahnya gitu kan, turunkan. Coba deh buat menu sholat, keluarkan semuanya. Lalu tanyakan pada diri Anda, saya sudah diberikan usia sampai 50 tahun. Barangkali ada satu di antara menu ini yang belum pernah dikerjakan selama hidup. Pernah sholat wudhu, Masya Allah, tahajud, berapa rakaat, sholat duha, sholat syuruk, sholat mutlaknya, rawatibnya dan sebagainya, keluarkan semuanya. Jangan-jangan ada anak usia 5 tahun sudah mengerjakannya. Antum diberikan 50 tahun, ada yang belum dikerjakan. Antum butuh berapa tahun lagi? Zakat. Jangan-jangan hari ini kita belum paham tentang zakat. Ada harta yang tertunda, apalagi turunannya, ada infak, ada sedekah dan sebagainya. Infak wajib, infak sunnah, pernah nggak diturunkan? Gak usah tinggi-tinggi belajarnya. Infak ini begini, ini yang wajib, ini yang sunnah. Turunkan, oh sunnah kepada ini, wajib kepada ini. Jangan-jangan Anda senang numbang yang jauh-jauh, tapi saudara sendiri nggak pernah dilihat. Anak paman, anak kakak, anak adik dan sebagainya putus sekolah, itu nggak pernah lihat. Padahal infak yang utama kepada mereka dulu. Coba keluarkan. Termasuk yang selanjutnya. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, jika iman kita ingin meningkat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah membangun hubungan baik dengan Allah dengan mempelajari dasar-dasar keimanan kita dulu. Baik, dasar keimanan ini terwujud dalam rukun Islam dari mulai syahadat, kemudian salat, zakat, puasa sampai dengan hajinya. Dipelajari ini ilmunya dengan baik dan praktekkan dalam kehidupan kita. Amalan-amalan ini bila dikerjakan dengan ilmunya, maka itu yang melahirkan peningkatan iman. Antum kalau paham kalimat Allahu Akbar saja saat membuka salat, Anda ucapkan, Abu Dawud nomor hadis 857, fayaqulu Allahu Akbar, maka Anda ucapkan Allahu Akbar. Itu Abu Bakar, sahabat Nabi, yang pahanya tidak sebanding dengan seluruh amalan manusia kalau ditimbang, masuk surga tanpa hisab. Itu begitu mengucapkan kalimat tadi, saking pahamnya sampai menangis, Pak. Nangis bergetar tubuhnya. Karena takut ketika mengucapkan kalimat itu membawa keangkuhan dalam dirinya. Beliau mengatakan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, yang paling hebat, paling agung. Takut kalau dalam suatu pernah merasa paling agung, pernah merasa paling khusyuk dalam salatnya, pernah merasa paling angkuh, lebih hebat dibanding yang lain. Itu sampai menangis begini. Bandingkan dengan kita. Ya, coba lihat lagi, kembalikan lagi kepada kita semua, dan mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dalam kajian kita di hari ini. Jadi ini yang bisa kami sampaikan, itu kesimpulan pertama. Yang kedua, mulailah berlatih untuk beramal dengan sesuai kemampuan kita. Jangan kita mengerjakan amalan-amalan yang sulit untuk kita kerjakan sehingga berhentilah kita di amalan itu, tidak bisa melanjutkan lagi. Yang ketiga, tidak sedikit di lingkungan kita ada yang belum paham tentang dasar-dasar agama atau tuntunan dalam syariat, maka tugas kita lah untuk berdakwah kepada mereka dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang baik. Dan yang keempat, muslim terbaik adalah muslim yang ketika mendapatkan pengetahuan, maka dia cepat mengamalkan apa yang dia dapatkan tanpa harus menunda sampai masa yang belum tentu dia bisa mengerjakannya kembali. Ini yang kita bahas di kesempatan kali ini. Kita insya Allah berjumpa dalam kesempatan yang lain. Ada waktu sekitar 5 menit. Bila ada yang mau ditanyakan kami perkenankan. Bila tidak saya bisa akhiri. Akan lebih baik kalau bisa dituliskan. Sebentar ya, saya dahulukan Bapak boleh. Assalamualaikum.
beda merasa paling benar gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sharing sama istri WhatsApp masalah usia. Dia bilang yang usia itu nggak ada. Ya. Dari yang kita minta umur panjang, yang boleh umuran berapa? Soalnya umur panjang itu hanya permintaan iblis saat penciptaan Adam. Iblis kan minta dipanjangkan umur. Tapi tadi saya pelajaran hari ini di saat Rasulullah mendoakan Anas panjang umur. Nah, menurut Pak Ustaz gimana masalah? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, ada dua hal yang harus dibedakan. Ada dua hal yang harus dibedakan, dan istilah ini penting untuk diketahui. Baik, tadi yang saya sampaikan dalam istilah bahasa Indonesia ya. Baik, perhatikan sini. Ada ajal, ada umur, itu berbeda. Ada ajal, ada umur, itu berbeda. Quran surah ke-7 Pak, Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, bukan hanya orang, setiap umat semuanya pasti ada ajalnya. Batas akhir usianya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, batas akhir usia, maka dia tidak akan pernah maju, tidak akan pernah mundur. Pas di situ. Sampai harinya, jamnya, menitnya, detiknya, selesai. Ya, misal seorang si fulan akan wafat misalnya di hari Ahad, jam 11 lewat 11 menit lewat 11 detik. Tempatnya di sini, keadaannya begini. Maka kalau sudah seperti itu selesai, nggak akan nambah, nggak akan kurang, walaupun 1 detik. Jelas? Ini ajal namanya. Dan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jauh tertulis di Lauhul Mahfuz, ditetapkan bahkan sebelum kita terlahir sudah ada. Ya, 4 bulan dalam kandungan dituliskan oleh malaikat. Jelas? Nah, ini yang disebut kemudian dulu saya katakan istilah qadar. Ini agak ramai sekarang gitu kan. Nanti pada waktunya nanti saya akan jawab ya dengan lebih ilmiah. Ini gampang sebetulnya, hal-hal yang ringan. Cuman kan kita harus sabar gitu kan. Harus sabar karena melihat situasi itu tidak harus kita menyelesaikan masalah dengan ingin begini begitu saja, tapi lihat maslahatnya. Ada dampaknya nggak kepada umum. Ya, yang diinginkan itu kan hal yang bermaslahat. Kadang-kadang kita jawab begini, orang ramai, saling mencela, saling sibuk, saling begini lagi. Gak ada maslahatnya. Ya. Maka lihat kalimatnya di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat, posisi paling kiri sebelah atas, riwayat Abdullah bin Mas'ud. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya. Arba'ina yawman nutfah. 40 hari pertama berbentuk nutfah, campuran para spermatozoa dengan ovum. Tsumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga berbentuk mudghah. Ya, sudah sekerat daging, sudah mulai berbentuk. Jadi usia 4 bulan. Fayursalu ilaihil malak, diutus malaikat kepada orang ini. Kemudian fayanfukhu fihi roh, ditiupkan rohnya. Di usia 4 bulan roh sudah masuk. Wa yu'maru bikatbi arba'in, diperintahkan malaikat itu untuk menuliskan 4 hal. Untuk menuliskan. Maka yang pertama bikatbi rizqihi, rizkinya. Yang kedua ajalihi, ajalnya, bukan umurnya tapi ajal. Ya, jadi yang dimaksud usia itu dalam bahasa Indonesia, yang dimaksud itu ajal namanya. Usia berapa tahun, meninggalnya bisa sekian tahun, itu ajal namanya. Sekarang persoalannya, kita diberikan ajal oleh Allah, kita nggak tahu kapan waktunya. Rahasia. Dirahasiakan supaya kita semangat mengisinya dalam kebaikan. Kalau diberikan tahu waktunya, maka umumnya orang akan sulit beraktivitas, mulai malas. Ya, bisa. Bapak namanya siapa? Ya, Bapak Handoko misalnya. Bapak Handoko diberitahu nih, sudah muncul. Bapak Handoko akan meninggal hari Ahad, tanggal 12 Rajab jam 12 tepat, misalnya kan, masya Allah. Masih mau nggak ikut pengajian di sini? Belum tentu mau. Di rumah jatuh di masjid sendiri. Astagfirullah, astagfirullah. Pak, minum dulu yuk. Enggak, astagfirullah, astagfirullah. Udah malas semuanya gitu kan, mau kerja susah, ini susah, karena tahu. Karena itu dibuat misteri menjadi gaib supaya kita semangat untuk mencari kebaikan-kebaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengisi ajal itu supaya baik bekal kita ketika menuju Allah? Maka itu yang disebut dengan umur, cara mengisinya. Umur, al-umru. Umru itu asalnya bukan usia, tapi segala hal yang melahirkan manfaat. Umru, bahasa fiilnya jadi ya'muru. Ya'muru. Di masjid ada umur, ya'mur. Quran surah 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sungguh yang memakmurkan masjid Allah itu bukan umur masjid berapa, bukan. Jadi makmur di sini dari kata al-umur berarti segala hal yang bermanfaat. Kalau Anda DKM masjid, ingin bikin kegiatan di masjid, cari yang bermanfaat. Pengajian yang bermanfaat, meningkatkan iman, bukan rame.
Salat yang bermanfaat, cari imam yang baik bacaannya sehingga makmumnya terasa kehusyuannya. Nah, usia kita, cara mengisinya disebut dengan umur. Ingin memberikan pesan bahwa sepanjang masih diberikan usia, ayo isi dengan yang bermanfaat, yang baik-baik. Mata lihat yang baik-baik, telinga dengar yang baik, lisan bicara yang baik. Jangan sampai diberikan usia tapi kita isi dengan hal-hal yang buruk, ini maksudnya. Jadi kalau ditanya begini dalam bahasa umum ya, berapa umur Anda? 40 tahun. Itu maksudnya kalau dikaitkan ke sini, dari 40 tahun ini sudah berapa kebaikan yang Anda sudah buat? Jelas. Cuman jadi ke bahasa Indonesia, umur ini berubah pemaknaannya sebagai ajal atau usia. Ya. Padahal asalnya bukan usianya, tapi cara mengisi usianya, itu poinnya. Karena itu ketika Anda mendapatkan penerjemahan usia bertambah, usianya nggak akan bertambah. Karena usia itu setelah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kita dilahirkan, di Lauh Mahfuz tertulis usia si fulan 63 tahun, maka tidak akan nambah, tidak akan berkurang. Tetap segini. Tapi yang bisa bertambah itu umur. Asas manfaatnya, keberkahannya. Umur itu punya 3 arti, 1 manfaat, 2 sukses, 3 berkah. Jadi usia mustahil bisa menambah, ajal tidak akan bertambah, tapi umur itu bisa bertambah. Manfaatnya, keberkahannya, dampak kehidupannya. Antum pernah berjumpa Imam Syafi'i? Tidak. Ya, tidak. Jauh sudah meninggal lama, tahun 204 Hijrah. Usianya cuma 54 tahun, 54 sampai 55. Tapi pernahkah Anda membaca kitab Imam Syafi'i? Pernahkah mendengar kisahnya? Ya, kita dapatkan bagian dari keberkahan usianya. Masih ada sampai sekarang. Karyanya, kebaikannya, segalanya dan segalanya. Anas ketika didoakan oleh Rasulullah SAW bukan menambah ajalnya, tapi keberkahan dari usianya. Dan qadar Allah memang diberikan ajal yang panjang. Ya, panjang usianya. Tapi yang penting bukan panjangnya. Bukankah sampai sekarang kita masih mempelajari tentang Anas? Kita dapat manfaatnya, dapat keberkahannya. Tidak salah kalau kita ingin berdoa panjang umur, boleh. Panjang dari segi keberkahan dan manfaat yang bisa dibawa untuk di masa yang akan datang. Tapi kalau panjang ajal maksudnya, itu mustahil. Nggak akan mungkin. Ya, karena Nabi pun ketika ditetapkan selesai. Itu ada di Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ada 5 hak prerogatif Allah yang tidak akan bisa diubah oleh apapun dan tidak bisa dipengaruhi. 1, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Hanya milik Allah pengetahuan tentang kiamat. Sampai waktunya sa'ah. Sa'ah itu sekarang diterjemahkan dengan jam. Jam 10 kurang 3 menit. Kemudian kurang 135 detik. Baik, antum tuliskan itu misalnya jam. Ya, ketika kiamat disebut dengan sa'ah menunjukkan waktunya, harinya, jamnya, menitnya, detiknya hanya Allah, milik Allah pengetahuannya. Jadi kalau sampai hari ini ada yang bicara kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, itu sudah tinggalkan aja. Gak ada manfaatnya itu. Tinggalkan. Saya di Garut tahun 99 ada isu berkembang. Kiamat akan terjadi nanti tanggal 9, bulan 9 tahun 99. Masya Allah, nggak kejadian Pak. Kemudian dikatakan, oh itu diundur tahun 2012 katanya. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Nggak kejadian juga. Jadi memang sudah tinggalkan. Kedua, yunazzilul ghaib, pengaturan cuaca. Makanya nggak ada kepastian cuaca, adanya prediksi. Ya, prediksi, perakiraan cuaca, nggak ada kepastian. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, segala yang ditetapkan di dalam rahim. Ya, bagaimana keadaan ketika dilahirkan, ya, dan sebagainya, kapan meninggal dan seterusnya. Yang keempat, wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu kapan dan di mana akan meninggal. Jadi masalah ajal itu urusan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu, tapi masalah umur boleh kita meminta kepada Allah. Dan yang dimaksud umur dalam bahasa Arab bukan pengertian umur dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan umur yang dimaksudkan usia, tapi cara mengisi usianya. Jadi, boleh Bapak meminta kepada Allah untuk panjang umur, tapi yang dimaksudkan bukan panjang usianya, tapi keberkahan yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jelas insyaallah. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Kalau ingin lebih mendalami, kami sekarang akan ada di sesi di Jaga Sampurna, tapi di kediaman di tempat salah satu jamaah kita akan membahas tentang fikih rumah tangga. Dan poin tadi yang Bapak tanyakan, insya Allah kita bahas juga secara mendalam di situ karena bagian dari apa yang akan diuraikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.